Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara. Saya mau bicara satu tema pengajaran firman Allah. Saya mau sharing tentang percayalah kepadaku. Kita baca ayatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai 14. Yohanes 14, mari kita lihat ayatnya. Ini salah penulisan saya ya. Kemalaman buat pasalnya. Gambar ini sampai salah tulis, sorry ya. Yang betul adalah Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayat 10 sampai 14. Saya akan baca ayat 10, lalu Anda lanjutkan ayat 11, nanti 14-nya bersama kita baca ya. Yohanes 14 ayat 10 begini kata firman Allah. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11 teruskan saudara. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12 saudara ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. 13 teruskan saudara. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14-nya mari bersama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, seringkali kita ini luput mendapatkan berkat Tuhan yang besar dari sebuah pembacaan ayat firman Allah yang barangkali sederhana. Kenapa? Karena seringkali kalau kita membaca ayat-ayat yang kalimatnya sederhana, kita suka lewat-lewat. Baca ayat firman Allah yang kata-katanya kelihatannya sederhana, kita loncat-loncat, kita lewatin saja. Karena jujur ada banyak di antara kita anak Tuhan orang Kristen, kita ini rasanya begitu serius, baru serius dan terbius biasanya kita dengan kata-kata ayat yang kalimatnya luar biasa. Kita seringkali menjadi terbius dengan kata-kata ayat Alkitab yang kata-katanya spektakuler. Baru kita bacanya sungguh-sungguh. Padahal saya mau bilang sama saudara, sekaligus nasihat yang baik buat setiap kita pagi ini. Sekalipun ketika kita membaca gitu ya, ayat firman Allah kelihatannya sederhana kata-katanya. Dengar baik, meskipun kalimatnya katanya sederhana, sesungguhnya itu tidak pernah menyederhanakan kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Sesederhana apapun ayat yang kita baca, itu powerful janji Allah. Itu Tuhan bisa menggenapinya. Makanya dari awal ini saya katakan, seringkali kita luput tidak mendapatkan berkat Tuhan yang besar, janji Allah yang dahsyat kita alami dalam hidup kita. Karena kita gak terlalu serius, kita selalu memperhatikan yang spektakuler janjinya. Nah, dalam ayat yang kita baca ini, perhatikan next ayat yang ke-10, Yohanes 14 ayat 10. Saya berharap ini bisa kelihatan sih sama saudara. Saya baca ulang ya, dikatakan begini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Perhatikan stressing garis merah yang saya sodorkan sama saudara di screen gambar gadget atau TV saudara. Kalimatnya berkata begini, tidak percayakah engkau? Tidak percayakah engkau? Jadi ketika Yesus lagi jalan sama murid-muridnya, Yesus ngomong. Yesus yang berkata langsung ini kepada murid-muridnya. Yesus berkata begini sama murid-muridnya, tidak percayakah engkau? Saudara, kalau lihat tulisan biru itu ya, kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata tidak percayakah engkau, itu artinya begini, dia atau Yesus mendeteksi bahwa di hati para murid-muridnya ada rasa tidak percaya akan dia.
Makanya sampai Yesus berkata tegas, tidak percayakah engkau? Yesus bisa mendeteksi meskipun murid-muridnya manggut-manggut, amin Tuhan, yes Yesus, haleluya, aku percaya. Meskipun boleh mereka berkata, aku percaya Bapa di dalam kau, perkataan Bapa, manggut-manggut, tapi Yesus bisa mendeteksi ketika dia berkata tidak percaya ke engkau. Dia bisa lihat di hatinya murid-murid, dia bisa mendeteksi dengan tajam tahu isi hati murid-muridnya sesungguhnya bimbang, ragu, tidak percaya. Yesus bisa mendeteksi. Seperti kadangkala kalau saya malam atau pagi jam 2:30 kadang saya email PowerPoint gambar khotbah saya kepada multimedia, yang bikin gambar ini saya sendiri. Sehingga yang saya tuliskan seperti yang saya mau, nggak meleset gitu ya. Kata-katanya, pesan-pesannya, gambar-gambarnya saya pilih, saya buat sendiri. Nah, PowerPoint gambar khotbah yang saya buat itu kemudian saya email kepada multimedia. Kadang begitu saya email, saya udah pencet send, begitu saya kirim, mungkin berapa detik, mungkin nggak sampai 1 menit, tiba-tiba iPad ini memberitahu, periksa jaringan Anda. Kadang-kadang ada pesan begini, tidak terkirim, ada pembaharuan ini, pembaharuan. Makanya saya mesti melihat, saya mesti periksa lagi kenapa nggak terkirim. Ya, ketika saya pembaharuan kembali, ada yang saya mesti kerjakan, baru kemudian gambar ini terkirim. Artinya begini, bahwa iPad ini program di dalamnya bisa mendeteksi gitu. Kenapa tidak terkirim, periksa ini, ada pembaharuan pada bagian ini. Saya mesti kerjakan, dia bisa mendeteksi. Sama dengan orang kalau sakit diabetes ya. Sama dengan orang, saya kasih contoh-contoh yang sehari-hari. Sama dengan orang di antara kita yang sakit diabetes, gula darah tinggi. Itu ada alat yang kecil gitu saudara ya. Itu bisa mendeteksi. Kalau jarum tik digituin, lalu dikasih di sampelnya itu, dimasukin alat titit, ketahuan tekanan gula darahnya kita berapa tingginya. Alat kecil tapi bisa mendeteksi gula darah kita berapa, tekannya berapa ratus. Bisa tahu, kecil tapi bisa mendeteksi. Nah ketika kita tahu begitu, kita mesti koreksi, evaluasi. Salah makan apa ya? Terdeteksi. Ya, jadi ada banyak hal saudara yang dalam hidup ini kita mesti mendeteksi. Saya sebagai gembala jemaat GSPD Jombang, saya menggembalakan jemaat itu, saya hitung-hitung menggembalakan jemaat 24 tahun saya. Maret ini tanggal 3 kemarin 24 tahun. 3 tahun sebelumnya saya udah melayani perintisan, gagal terus. Jadi saya jadi hamba Tuhan full timer, full heart. Saya tidak kerja apa-apa. Saya tidak punya sampingan bisnis ini enggak. Saudara ya, 27 tahun saya melayani Tuhan full timer, sepenuh waktu untuk Tuhan. Makanya karena sudah 27 tahun menghadapi macam-macam jemaat, tanya ini, tanya itu sama saya. Sedikit banyak, bukan sombong, tidak, sedikit banyak gitu ya. Saya bisa mengerti, membaca orang ini ngomong gini maksudnya apa. Dia tanya gini, ngetes aku atau bagaimana. Sedikit banyak saya bisa mendeteksi. Satu kali ada jemaat di online kita itu chatting WA ke saya. Dia tanya gini sama saya. Dia non-Kristen tadinya, dari agama yang lain. Kemudian entah bagaimana ceritanya, dia percaya pada Yesus, dia chatting sama saya, dia tanya. Dia cerita latar belakangnya, Pak Pendeta Yohanes, saya boleh tanya? Boleh. Dia tanya begini, apa artinya cerdik seperti ular dan jinak seperti merpati? Saya ketawa dalam hati, saya koreksi. Karena dia tanya gini, apa Pak Pendeta artinya jinak seperti merpati? Saya katakan saya katakan gitu. Bukan jinak seperti merpati. Yang betul ini ayatnya tulus seperti merpati. Yaitu maksud saya. Artinya apa Pak Pendeta? Saya jelasin. Kenapa saya jelasin? Saya kurang lebihnya bisa mendeteksi. Oh orang ini jujur pengen tahu. Saya bisa mendeteksi orang ini betul-betul ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Lebih pengen ngerti mengenal firman Allah. Saya jelasin. Saya ngerti bisa mendeteksi. Dia bukan sedang ngetes pengetahuan Alkitab saya.
Dia bukan sedang menguji tes pengetahuan kedalaman saya akan firman. Saya bisa mendeteksi, oh dia sungguh-sungguh pengen ngerti tentang Tuhan. Saya jelaskan bla 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 segala macam. Itu contoh mendeteksi, bisa membaca. Apalagi Tuhan Yesus gitu loh. Alat kecil saja bisa mengetahui tekanan gula darah kita. Apalagi Tuhan Allah kita. Meskipun dia berkata, tidak percaya ke engkau, murid-muridnya magut-magut. Yes, amin, haleluya, aku percaya. Tapi Tuhan bisa mendeteksi bahwa hati para murid-muridnya ada bimbang, ada ragu akan dia. Makanya dia berkata, tidak percaya ke engkau. Kalimat yang mengatakan tidak percaya ke engkau. Yesus bisa melihat ada ketidakpercayaan di hati mereka. Dia bisa tahu. Hari ini jangan sampai saya ingatkan kita lagi doa pagi-pagi sudah bangun, sudah menyembah memuji Tuhan barusan tadi. Dan sekarang kita mendengar firman Allah, nanti kemudian kita sama-sama berdoa. Dengar baik, jangan sampai waktu kita dengar firman, bagian juga berdoa, di hati kita ada rasa gak percaya. Misalnya saya kasih contoh ya, 99,9% hatimu percaya, hati kita percaya. Hanya 0,01% saja kita gak percaya. Yesus bisa tahu itu. Yesus bisa mendeteksi itu. Dan itu membuat Yesus gak bisa bekerja menolong kita. Dan itu membuat Yesus tidak mau bekerja menjawab doamu. Yesus bisa tahu meskipun 0,01% ada ketidakpercayaan. Itu membuat Tuhan tidak mau bekerja. Jawab doa saudara. Sembuhkan sakitmu. Berikan jalan keluar dalam hidupmu. Masa iya sih janji Tuhan bisa tolong saya. Meskipun cuma 0,01%. Tuhan gak bisa tolong saudara. Yang Tuhan mau apa? Kita percaya. Jadi poin pertama ini penting. Bahwa dia bisa mendeteksi, bisa tahu ketidakpercayaan kita. Yang Tuhan mau adalah kita percaya kepada janjinya. Percaya pada kuasanya tidak pernah berubah. Itu 100% tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Makanya dia berkata, tidak percaya ke engkau. Karena dia bisa melihat ketidakpercayaan para murid. Lihat ayat yang ke-11. Dia berkata begini disambung. Yang pertama adalah tidak percaya ke engkau. Turun ayat 11. Ganti dia berkata begini. Percayalah kepadaku. Ini sebuah ajakan. Karena poin yang pertama. Yesus mendapati, melihat, mendeteksi di hati murid-murid. Ada rasa bimbang, tidak percaya. Makanya ayat 11. Yesus berkata. Percayalah kepadaku, sebuah ajakan. Percayalah kepadaku. Dikatakan. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah. Ini kata yang penting. Percayalah. Kalau kamu tetap tidak percaya, percayalah kepadaku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Apa yang saya mau coba sampaikan sama saudara lewat ayat 11. Saya mau terangkan lewat gambar ini kepada saudara. Ketika Yesus berkata, percayalah kepadaku. Perhatikan, dengar baik. Ini kata penting, ini ajakan, percayalah kepadaku. Jadi kalau pagi hari ini, saudara disuruh Tuhan percaya kepadaku. Yakin begini, masalah yang sukar, penyakit yang berat. Cuma satu kuncinya, only believe, hanya percaya kepada Tuhan. Ingat, 0,01% saja, dia gak mau bekerja kok. Tapi ketika dia mendapati pagi ini, ketika kita dengar firman. Dan giliran nanti waktu kita berdoa, sungguh-sungguh percaya. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Hanya percaya, percayalah kepadaku. Karena memang hanya dengan cara ini. Ada bertanya gini, pendeta apa tidak ada jalan lain? Tidak ada. Ini tidak bisa dirubah sampai kapanpun, absolut. Kalau Anda pagi ini ingin Tuhan bekerja. Menolong masalahmu yang sukar. Tuhan bekerja menyembuhkan penyakitmu yang berat. Kuncinya cuma satu dan tidak bisa dirubah. Tidak ada jalan lain. Ini jalan satu-satunya. Only believe. Hanya percaya.
Percayalah kepadaku. Sebuah ajakan. Mau ditolong, mau disembuhkan, mau terima solusi jalan keluar. Tuhan katakan apa? Only believe. Hanya percaya kepadaku. Tidak bisa dirubah loh saudara. Saya mungkin pernah cerita sama saudara ya. Dulu tahun 1954. Itu di Indonesia itu barangkali disebut KKR yang terbesar dan KKR pertama di lapangan Banteng di Jakarta. Di daerah Pasar Baru itu ya, lapangan Banteng Jakarta. Itu KKR yang pertama kali dan terbesar sampai hari ini. Karena belum pernah ada kebaktian kebangunan rohani seluruh provinsi Indonesia. KKR hampir 1 bulan penuh. T.L. Osborne pernah turun dari Amerika, datang ke lapangan Banteng di Pasar Baru, KKR 1 bulan. Dan yang saya ingat dalam kesaksian cerita, banyak pendeta cerita, senior cerita, karena itu kan tahun 54, saya belum lahir kan saudara ya. Itu mereka katakan gini, banyak mujizat terjadi, itu cuman air begini disiram saudara ya. Banyak orang sakit sembuh, belum ditumpang tangan. Itu disiram dengan air itu banyak orang alami keajaiban mujizat. Dan yang menarik 1 bulan penuh itu KKR. Yang dinyanyikan lagunya cuma 1 jurus. Percaya saja. Dalam bahasa Inggrisnya kan only believe. Only believe. All things are possible. Pengiring musiknya Kristennya baru jadi gak ngerti keyboardnya saudara ya. Only believe. Ini lagu tahun 50-an ternyata saudara ya. Pantesan pengerja-pengerja yang sekarang gak ngerti ini lagu saudara ya. Ini lagu 1 bulan penuh dinyanyikan. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi, percaya saja. Pujian ini keren ya, top banget, powerful. Asal percaya saja, hanya only believe, semuanya pasti jadi. Guaranteednya 100%. Asal kita percaya, hanya percaya only believe, semua akan jadi. Sakit berat disembuhkan. Buntu kasih jalan keluar. Problem masalah yang sukar, yang rumit, yang sulit dikasih jalan sama Tuhan. Kuncinya apa? Hanya percaya. Kuncinya adalah only believe. Kenapa ya kita gak ngalami kebaikan Tuhan? Karena kita gak percaya. Kadang-kadang kita berpikir terlalu mudahnya Tuhan tolong kita. Sebetulnya percaya. Saking mudahnya kita gak percaya kan. Masa sih Tuhan bisa tolong kalau berdoa. Masa iya sih Tuhan bisa jamah jadi sembuh. Hanya berkata oleh bilur Yesus kamu jadi sembuh. Kitanya malah gak percaya. Unbelief believer. Orang percaya. Tapi gak percaya sama kuasa dan janjinya Tuhan. Hari ini pesan ini penting. 0,01% saja ada ketidakpercayaan. Tuhan bisa lihat. Dan itu membuat Tuhan tidak bisa bekerja atas hidup kita. Dia gak bisa jawab doa kita. Meskipun cuma 0,1. Yang Tuhan mau apa? Kamu harus percaya. Percayalah kepadaku. Ini ajakannya dia kepada kita. Ada satu ayat ya. Saya lupa di Injil Lukas itu ya. Pasal berapa saya lupa itu. Yesus didatangi oleh seorang kepala rumah ibadah. Saya cerita saja lah, saya lupa ayatnya itu. Kepala rumah ibadah itu namanya Yairus. Kalau sekarang gembala barangkali, kepala rumah ibadah pendeta gitu. Anaknya sakit, anak perempuan ya. Anak perempuannya umur 12 tahun sakit parah hampir mati. Dia minta tolong sama Tuhan. Yesus datang ke rumahnya. Ayo oke, Yesus mudah diundang loh. Ada banyak kita berpikir, Tuhan susah diundang, sulit diundang. Mudah. Ayo aku datang ke rumahmu, jalan teng sama kepala rumah ibadah Yairus. Di tengah jalan ada seorang sakit pendarahan 12 tahun, ada ingat itu kan? Pegang jubah Yesus langsung sembuh. Lalu Yesus berkata, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah pulanglah dengan selamat. Dan Yesus masih bicara bla 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 sama perempuan itu, bahkan mungkin lagi ngomong menjelaskan sama Yairus si pendeta kepala rumah ibadah.
tiba-tiba dari anggota keluarganya Yairus datang berkata, engkau tidak usah menyusah-nyusahkan guru. Anakmu sudah mati. Lalu di ayat itu Yesus berkata begini, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Yesus bukan berkata, coba cek itu cerita ayat itu. Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Kenapa Yesus berkata anakmu akan sembuh? Double blessing berkatnya. Kalau kamu tidak takut, kamu percaya saja kepadaku, anakmu selamat. Bukan cuma sembuh dari sakitnya hampir mati, dia juga terima double blessing, diselamatkan oleh Tuhan. Asal jangan takut, asal only believe, hanya percaya saja. Kalau Yesus berkata jangan takut, berarti memang Yesus melihat pucat ini kepala rumah ibadah Yairus. Dia takut. Ini problem besarnya. Jauh-jauh dia datang cari Yesus. Ingin anaknya sembuh. Ingin beban beratnya lepas. Namanya bapak, ayah, papa. Pengen kesembuhan untuk anaknya. Begitu keluarganya berkata, tidak usah bikin susah-susah guru. Anakmu sudah mati, langsung pucat. Kalau Yesus berkata jangan takut, berarti dia mendeteksi Yairus takut. Yesus pernah ngomong sama seorang perempuan janda yang punya anak satu-satunya umur 12 tahun di kota Nain. Itu mati diusung anaknya. Dia nangis sejadi-jadinya, anak pengharapan di hari tua mati. Yesus ngomong begini, hai ibu, jangan engkau menangis. Enggak mungkin dong kalau enggak menangis. Yesus berkata jangan menangis. Karena Yesuslah yang bisa menghapus, mengusap air mata kita. Kalau hari ini engkau sedang menangisi masalahmu, engkau menangisi penyakitmu yang berat, itu tangisanku hari ini Bapak Pendeta. Dengarkan, Yesus juga berkata kepadamu seperti dia berkata kepada janda perempuan lain yang anaknya mati. Dia nangis, dia tangisi pengharapan masa depannya. Anak di hari tua, satu-satunya anak laki-laki. Yesus berkata, hai ibu, jangan menangis. Karena dia berkata begitu, dia sanggup, mampu, bisa menghapus, mengusap air mata kesedihan tangisanmu. Jangan menangis. Kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Sederhana kuncinya, percaya saja kamu akan sembuh. Percaya saja anakmu akan selamat. Begitu nanti pulang, selamat anaknya. Bukan cuma hidup, terima keselamatan. Jadi yang pertama, tadi kita baca dalam ayat ini, tidakkah kau percaya kepadaku? Lalu di ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku. Sekarang dia ajak seperti dia tarik kita. Jangan kamu tidak percaya loh. Kamu mau ditolong, kamu dapat solusi, mau sembuh, percayalah kepadaku. Maka beban berat kita akan ditolong. Only believe, hanya percaya. Coba kita lihat, turun di ayat yang ke-11. Ketika dia berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kemudian dia berkata begini di ayat ini. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku itu sendiri. Rupanya ketika Yesus berkata untuk kedua kalinya kepada para murid-muridnya, percayalah kepadaku. Yesus masih melihat murid-muridnya masih bimbang ragu, belum juga percaya. Perkataan Yesus, perkataan Bapa, Bapa di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa satu, mereka tidak percaya. Mereka masih ragu. Kemudian Yesus berkata kalimat berikutnya, atau begini, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Setidak-tidaknya percayalah. Ada kata percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Tuhan suruh gini, masih gak percaya kamu? Kalau kamu gak percaya gini loh, setidak-tidaknya lihat, percayalah, lihat gitu loh. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Apa pekerjaan Tuhan? Orang mati dibangkitkan. Itu kan pekerjaannya Yesus. Orang lumpuh jalan, buta lihat. 3 hari 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan sama anak-anak ketika ikut Yesus, gak ada makanan, lapar. Para murid berkata, guru suruh mereka pulang supaya mereka bisa di tengah jalan beli makanan. Jangan suruh mereka pulang, kasih mereka makan. Dan mereka lihat 5 ketol roti, 2 ekor ikan. Itu dikasih makan gratis saudara ya. Dan mereka makan sampai kenyang.
limpah dikasih berkat. Mereka lihat itu pekerjaan-pekerjaan Yesus. Makanya Yesus berkata, kalau masih nggak percaya, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Tapi Tuhan masih melihat mereka tidak percaya. Gini loh, sekarang kamu lihat setidak-tidaknya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Saudara, para murid rupanya masih nggak percaya. Ternyata bukan cuma para murid, bukan cuma kita saja. Kadang-kadang kita bimbang, nggak percaya. Masa iya sih Tuhan bisa sembuhkan aku hanya lewat doa? Masa iya Tuhan bisa tolong bebanku yang berat? Masa iya Tuhan bisa jawab, kabulkan doa-doaku yang minta ini, minta ini, minta ini. Kita nggak percaya. Tuhan ingatkan, lihat pekerjaan, keajaiban, mujizat yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Bukan cuma murid, bukan cuma kita. Yohanes Pembaptis, nabi terakhir perjanjian baru. Nabi besar, ya di zaman perjanjian baru yang terbesar. Dia juga pernah ragu loh, gak percaya. Coba lihat ayat ini. Ya, coba saudara perhatikan Yohanes Pembaptis ini. Saudara perhatikan dalam ayat ini saudara ya. Yohanes Pembaptis pun pernah ragu. Padahal Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus. Di dalam Matius 11 coba lihat ayat 2-5. Saya baca ayat ini ya. Di dalam penjara karena memberitakan Injil kerajaan Allah tentang pertobatan, dia dipenjara, ditangkap pada zamannya Herodes. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi dalam penjara Yohanes tuh bimbang ragu bertanya-tanya. Apa betul ya Yesus itu Mesias yang datang itu? Padahal ketika Yesus lewat mau dibaptiskan, itu Yohanes yang berkata kepada murid-muridnya, lihat itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Loh dia ngomong loh, Yesus itu bukan orang biasa. Itu anak domba Allah yang datang dari sorga. Itu adalah anak Allah yang hidup. Tapi gilirannya ketika Yohanes dia menderita sengsara, beban berat, dimasukkan dalam penjara sama Herodes. Dalam kesengsaraan penjara itu dia mulai goncang imannya. Dia mulai ragu percayanya. Apa benar ya Yesus yang aku baptis itu Mesias? Dia anak domba Allah. Apa betul dia anak Allah yang datang dari sorga? Dia utus murid-muridnya. Coba kamu cari datang sama Yesus. Tanyakan sama dia. Bagaimana tanyanya? Engkaukah yang akan datang itu, Mesias itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Mesias yang lain datang kemudian. Apa betul kamu Mesias? Ragu saudara ya. Lihat ayat yang keempat. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Suruh ngomong sama Yohanes. Yesus menjawab mereka, pergilah ngomong sama murid-muridnya. Dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat? Apa kata Yesus? Orang buta melihat, toh pekerjaannya Yesus. Orang lumpuh berjalan, lihat. Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin yang menderita melarat dikatakan, diberitakan kabar baik. Masih bimbang, masih ragu, lihat pekerjaanku. Buta melihat, lumpuh jalan, kusta jadi tahir, tak tersembuhkan kan kusta. Tuli mendengar, mati dibangkitkan, maut pun dikalahkan. Jadi kepada Nabi Yohanes Pembaptis yang bimbang, ragu di hatinya, Yesus ngomong gini, lihat pekerjaanku, lihat perbuatanku. Hari ini adakah di antara saudara yang masih bimbang dan ragu? Apa sia ya Tuhan bisa tolong saya? Apa iya kalau saya berdoa Tuhan jawab, ada mujizat hari ini buat saya? Kalau ada bimbang, Yesus kasih nasihat, lihat pekerjaannya, lihat perbuatannya. Saya percaya di antara kita bukan hanya para murid yang pernah melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Makanya saya pernah katakan sama saudara, di hati kita sebagai anak Tuhan, bangun sebuah monumen di hati kita. Apa isinya monumen ini? Peringatan. Isi monumen di hati kita, pertolongan Tuhan. Keajaiban Tuhan. Mujizat jawaban doa yang pernah Tuhan lakukan sama saudara. Berkat yang besar yang Anda pernah terima dari Tuhan. Itu isi di monumen hati kita. Sesuatu yang berharga. Jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala pertolongannya. Nanti waktu kita bimbang, waktu kita digoyahkan oleh masalah yang berat,
begitu Anda lihat monumen di hatiku, dulu aku pernah hadapi masalah yang berat, Yesus tolong aku. Hari ini aku percaya bangkit imanku, Tuhan yang sama juga akan tolong hidupku. Ingat kebaikannya, makanya Yesus kasih nasihat. Masih gak percaya juga, lihatlah perbuatanku. Ada pernah lihat perbuatan Tuhan dalam hidup saudara? Coba saya tambahkan beberapa ayat. Kisah pasal 10, 34 sampai 38. Atau Anda catat saja ayat ini ya saudara ya. Nanti lengkapnya Anda baca di rumah karena waktu kita terbatas tinggal beberapa menit ya. Saya langsung baca mungkin pada bagian ayat 37, 38 saja ya. Saya potong langsung ini rupanya ya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yehuda. Mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Lihat ini kata para rasul, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan kalimat ini saya maksudkan, dia yaitu Yesus huruf besar yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus itu begitu semasa hidup pekerjaannya. Kita bicara pekerjaan, masih bimbang, masih ragu. Lihat perbuatannya, lihat pekerjaannya. Dia yang berjalan berkeliling dikatakan sambil berbuat baik dan menyembuhkan, ini perbuatannya, semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Dia keliling kemana-mana berbuat baik, sembuhkan orang sakit. Kalau orang di masa itu ngalami kebaikan Tuhan, masa iya kita gak bisa ngalami kebaikan Tuhan? Kita anak-anaknya yang telah ditebus oleh darahnya, disucikannya, dipilih oleh Tuhan. Kalau mereka belum terima penebusan, mereka mengalami perbuatan baik. Masa iya kita gak mengalami perbuatan baik? Kalau toh kita gak mengalami perbuatan baik, pasti ada yang salah. Ada 0,1 barangkali, bahkan jangan-jangan 50% kita bimbang, gak percaya sama Tuhan. Hari ini Tuhan katakan apa? Percayalah kepadaku. Masih gak percaya juga? Setidak-tidaknya lihat perbuatanku. Kalau kita di Alkitab lihat perbuatan Tuhan, harusnya percaya. Kalau kita lihat hidup kita sendiri menoleh ke belakang, ada ingat siapa Anda? Mungkin begini, pada waktu 40 tahun yang lalu. Ingat Anda, kalau saya misalnya 24 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu, saya gak punya apa-apa. 27 tahun yang lalu saya nol. Rumah pun ngontrak. 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, siapa Anda? Kerjaan Anda masih merintis, masih kecil. Anda bukan siapa-siapa. Hari ini Anda jadi siapa-siapa, itu karena Tuhan. Bukankah itu pertolongannya? Lihat perbuatannya, ingat kebaikannya. Makanya hari ini, kalau Anda masih bimbang, lihat perbuatannya. Mungkin ini ayat yang terakhir, saudara ya. Lihat Yohanes 14 ayat 12, turun ke bawah lagi dalam pasal yang sama. Secara kontekstual saya coba terangkan sama saudara. Dikatakan begini ayat ini, aku berkata kepadamu. Nah ini ketiga kalinya dia berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Nah ini khusus untuk yang percaya. 2 kali bimbang gak percaya. Diingatkan, lihat perbuatanku. Masih gak percaya, lihat perbuatanku atas hidupmu. Lalu kemudian kalau kita percaya, kalimatnya begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, luar biasa ini firman Allah. Sederhana, tapi wow dahsyat. Bagi saya dahsyat sih. Sesungguhnya dikatakan barang siapa kepadaku. Kalau hari ini ada tergolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Barang siapa pagi ini percaya pada Yesus. Yesus katakan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Yesus cuma 3,5 tahun pelayanan di muka bumi. Ada banyak perbuatan besar. Tapi hari-hari ini Tuhan katakan akan ada banyak anak-anak Tuhan mengalami perbuatan-perbuatan yang besar yang baru yang Yesus belum pernah lakukan. Itu terjadi di akhir zaman. Mungkin pagi ini saudara berkata, Tuhan aku mungkin tidak perlu lakukan perbuatan yang lebih besar yang Yesus belum pernah buat.
Aku cuman minta masalahku yang besar hari ini, Tuhan tolong saya. Tuhan, aku barangkali gak minta perbuatan-perbuatannya lebih besar yang Yesus belum pernah buat 2000 tahun yang lalu. Aku cuman minta satu perkara, sakitku yang aku tangisi sembuhkan sekarang ini. Kalau Anda percaya pagi ini, Tuhan akan tolong saudara. Yang buntu jalannya, Tuhan akan kasih jalan keluar solusi. Asal barang siapa percaya kepadaku. Setiap orang percaya, dia akan mengalami kebaikan Tuhan. Masa sih iya, kita anak-anaknya tiap pagi sungguh-sungguh datang dengan iman, gak mengalami kebaikan Tuhan. Kalau Anda evaluasi, kenapa gak mengalami kebaikan Tuhan? Jangan-jangan kita gak 100% percaya pada Tuhan. Dan 100% Anda percaya pada janji-janjinya. Lihat perbuatannya dan percayalah kepadanya. Doamu, kebaikan Tuhan akan dinyatakan atas setiap hidup kita. Mari kita akan sama-sama berdoa.